atas kasus dugaan penyalahgunaan data dokumen miliknya yang digunakan untuk membuka rekening. Penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tertera dengan jelas larangan dan juga ketentuan pidananya jika melanggar aturan yang Mas, kalau misalkan ada penyalahgunaan data pribadi nih yang dilakukan pinjaman perusahaan. Semakin maraknya kasus kebocoran data pribadi, khususnya data kependudukan, menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Data yang seharusnya bersifat rahasia ini kerap disalahgunakan untuk berbagai tujuan seperti penipuan identitas dan kejahatan lainnya. Data kependudukan adalah harta karun bagi pelaku kejahatan. Dengan memiliki data tersebut, pelaku penjahatan dapat melakukan berbagai tindak pidana seperti penipuan online, pemerasan, hingga kejahatan lain. Apa itu dokumen kependudukan? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelaksana pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Apa aja sih contoh penyalahgunaan identitas kependudukan? Pertama adalah pengajuan pinjaman online ilegal. Seseorang menggunakan nik dan data orang lain untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan korban. Korban kemudian berurusan dengan penagihan yang bukan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah registrasi SIM ilegal. Data kependudukan yang digunakan untuk mendaftarkan SIM prabayar, lalu kemudian digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan atau terorisme. Adapun yang ketiga, pembukaan rekening bank ilegal. Data pribadi yang disalahgunakan dapat digunakan untuk membuka rekening bank yang digunakan untuk pencucian uang ataupun aktivitas ilegal lainnya. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan data untuk kepentingan politik. Data pribadi yang disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu seperti pendaftaran pemilih fiktif. Dampak dari penyalahgunaan identitas kependudukan yang pertama ada kerugian finansial. Korban akan mengalami kerugian finansial karena harus membayar sesuatu yang tidak dilakukan olehnya. Yang kedua, nama baik korban akan tercemar karena nama baik korban telah disalahgunakan oleh sang pelaku. Yang ketiga, stres dan trauma berat. Korban akan mengalami stres dan trauma karena beban moral yang harus ditanggungnya. Yang keempat, kesulitan dalam administrasi. Korban akan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting karena data-data tersebut telah disalahgunakan oleh pelaku. Penting untuk diingat, NIK merupakan data diri pribadi yang rahasia dan terpenting untuk diri kita sendiri. Jangan berikan NIK Anda kepada orang lain kecuali dengan keadaan penting, namun harus kepada orang yang terpercaya. Jika Anda mendapatkan pesan atau telepon dari orang yang mencurigakan, terus meminta data diri Anda, jangan berikan itu. Ingat, berhati-hatilah dan waspada agar potensi penyalahgunaan identitas tidak terjadi. Cara mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan. Yang pertama, jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan sembarangan memberikan informasi data pribadi kepada orang lain, baik secara online maupun offline. Yang kedua, hati-hati dalam mengunggah data pribadi ke media sosial. Yang ketiga, periksa riwayat kredit secara berkala. Dan yang keempat, yaitu laporkan ke pihak berwajib. Jika Anda merasa menjadi korban penyalahgunaan identitas, maka segera laporkan ke pihak berwajib. Terus, sok ayeuna.